Saya pikir bukan hanya santri-santri ini, banyak pejabat juga yang percaya sama dia, yang datang ke sana untuk dimandiin supaya jadi bupati, mungkin supaya Untuk jadi dapat keberkahan. untuk bisa terpilih jadi anggota dewan. Ada anak batin. Di mana? Di Walid yang sekarang ada anak-anak batin. Nah, anak-anak ini ketika kemudian dia mau speak up itu, yang dilihat adalah bahwa banyak pejabat yang backingin ini nanti. Takut juga. Banyak pengacara juga yang dimandiin di sana. Di atas langit masih ada langit. Iya. Di atas Agus masih ada Walid. Kalau zikir zakar juga sama. Bahwa semesta alam itu berzikir termasuk zakar. Wah, siap. Pak Joko Jumadi dan Bang Yan Mangandar. Siap. Selamat datang di podcast Bicara Santai. Terima kasih. Ini yang keberapa ya? Pokoknya kalau Bang Prof ini saya bersama dengan Bang Joko Jumadi. Beliau kita sapanya Bang Prof. Terus bersama dengan Bang Yan. Siap. Kalau ini akademisi, Bang Yan itu adalah praktisi hukum. Ini dua orang yang percaya saya bisa bangun YouTube sebenarnya. Oh, iya. Ketika orang-orang nggak percaya saya bisa bangun YouTube gitu kan, ada orang yang mau tanpa dibayar, mau ketika videonya belum banyak dan mau masuk video gitu. Iya, awal-awal ya. Awal-awal itu, Bro. Itu masih saya datangi kampus itu. Iya, viral baik Nuril ya. Iya, baik Nuril. Terus akhirnya ada studio. Ya walaupun ini Bro, jangan diceritain. Gimana kabar senior-senior? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ini saya senang bajunya Bang Yan masih semangatnya itu kritis. Ya. Haruslah. Harus ya? Harus. Berarti banyak yang harus dikritisi sekarang nih Bang. Masih banyak hal Indonesia. Karena tujuan kita sama, ingin tetap Indonesia bisa lebih maju, termasuk yang kritis. Iya. Nah, kalau bicara Kan lagi kritis. Iya. Oh, lagi kritis. Lagi kritis. Sebenarnya kenapa saya senior saya ini diundang di sini itu ada film Walid viral banget dan kabarnya ada Walidnya Lombok. Ada Walid Lombok, ada Walid Bundram, ada Walid Pringgarate, ada Walid Sekotong. Mana yang mau dipilih? Oh, Walid ini banyak ternyata di Lombok. Banyak. Dari 2023 Walid ada 17. Nah, di atas langit masih ada langit. Iya. Di atas Agus masih ada Walid. Kalau yang sempat viral kemarin itu adalah kasusnya Agus ya. Dan tidak ada yang nggak tahu bahwa yang mendampinginya itu adalah Bang Yan Mangandar dan Prof Joko Jumadi. Ya, Itu sampai ke Jakarta. bersama-sama. Saya sampai minder undang di podcast ini. Saya dahulukan lah yang di lokal ya. Iya. Bukan di Jakarta. Beneran. Tapi kemarin nggak diundang ya? Enggak ya? Ya masih Bukan. Sibuk dengan yang lain. Oh iya. Tapi bajunya masuk. Tapi Prof, Bang Yan yang mau kita diskusikan itu adalah kasus Walid. Ya, Walid Lombok ini kan mulai dibicarakan. Saya sih ketika nonton film Walid yang bener film ya, Saya malah belum nonton. Saya juga belum pernah nonton. tapi udah tahu ceritanya Belum bisa prediksi. Ya, saya tahu. Lihat. Tapi kalau nonton film fullnya belum pernah. Oke. Saya kasih spill, ada nikah batin di sana. Ada anak batin. Di mana? Di Walid yang sekarang ada anak batin. Nah, kita mulai dari anak batin. Kita mulai dari anak batin. Gimana ceritanya tuh? Jadi kalau yang di Walid yang sekarang Walid Lombok ini itu ada istilah anak batin. Jadi sejak santri masuk itu sudah didoktrin bahwa kamu ini adalah anak batin saya. Seperti anak angkat, tapi menggunakan istilah anak batin. Itu adalah ruang untuk masuk. Iya, ruang untuk kemudian melakukan doktrinasi bahwa dia harus patuh dengan seorang bapak, seorang orang tua. Iya. Coba bandingkan dengan kasus film Walid yang sebenarnya. Jadi di film itu diceritakan ada seorang tokoh agama, ustadz, ya, yang dia itu memanfaatkan keustatannya dalam tanda petik Sama. sama. Kamu. Saya pikir bukan hanya santri-santri ini, banyak pejabat juga yang percaya sama dia, yang datang ke sana untuk dimandiin supaya jadi bupati, mungkin supaya Untuk jadi dapat keberkahan, untuk bisa terpilih jadi anggota dewan. Banyak. Jadi nggak perlu heran anak-anak percaya
Sedangkan kita orang dewasa sendiri, bahkan sekelas pejabat percaya Banyak. bahwa dia bisa dapat keberkahan. Canggih ini. Canggih. Dan orang-orang yang saya kenal sebagian pernah ke sana. Kalau yang ikut pilkada kemarin ada nggak pernah? Ada. Ada. Oke. Jadi kita dapat ceritanya di orang itu. Makanya anak-anak ini ketika kemudian dia mau speak up itu, yang dilihat adalah bahwa banyak pejabat yang backingin ini nanti. Takut juga. Banyak pengacara juga yang dimandiin di sana. Karena nanti khawatir nah ini kan repot juga kan. Iya. Nah. Ini beda dengan kasus Zikir Jakar ya. Lain lagi. Kalau zikir zakar juga sama, bahwa semesta alam itu berzikir termasuk zakar. Termasuk zakat. Oke, saya mau spesifik di kasus yang Walid, Bang Yan. Kan kasus Walid Lombok ini kan viral sekitar 1 minggu terakhir ya. Iya. Minggu terakhir ya. Itu Bang Yan ngedampingin juga. Jadi sebenarnya sudah berminggu-minggu kasus ini mulai terungkap, menceritakan kami, tapi kami melakukan penguatan lebih dulu kepada para korban. Nah, baru pada tanggal 16 April kami sudah laporkan ke kepolisian itu. Nah, tapi kami mulai publish ke publik itu tanggal 21 April. Mulai kami publish ke publik mengenai kasus ini. Tapi sebelumnya di media sosial seperti IG dan Facebook itu sudah sangat viral yang menjelaskan bahwa ada 16 korban di tempat kejadian ini. Yang kasus Walid Lombok ini dia pencabulan Dan persetubuhan. Ada korban yang disetubuhi dan ada korban. Jadi ada ini kan ada tahapan. Jadi ada tahapan proses untuk kemudian dia melakukan aksinya itu. Hampir sama dengan kasusnya Agus ya. Iya. Jadi ada pentahapan. Mulai dari tahap dia masuk untuk mendapatkan kepercayaan dari dia, dari si korban. Kemudian ada tahap nanti dia pura-pura atau memberikan keberkahan yang dengan cara menyentuh tertentu. Pelecehan ya. Awalnya mungkin menyentuhnya di pundak dulu, Pak. Pundak, kepala. Nah, habis itu lutut. Habis itu sudah mulai dari luar baju masuk ke dalam baju, di punggung tapi masuk di dalam baju. Setelah itu baru mulai masuk ke bagian depan, bagian intim, bagian atas, masuk ke bagian bawah. Dan itu dilakukan tidak langsung kemudian satu hari itu langsung sampai ke persetubuhan, enggak. Dimulai hari ini sampai tahap ini. Besok lagi lebih jauh lagi ke tahap sini. Besok lagi sampai kepada persetubuhan. Jadi itu bertahap. Tidak langsung dalam satu waktu. Tidak dalam satu waktu. Apalagi kalau seandainya korban ditahu melawan, keberatan, itu cepat dia berhenti. Dan cepat dia menormalisir, misalnya nanti berakhir dengan cara dipegang saja pundaknya, dibacain doa, yaudah kembali ke kamar. Jadi memang dia nggak mau kalau korban itu ada penolakan, dia tidak berani. Nggak akan lakukan. Tapi ini kan anak-anak, mau dia tolak maupun dia setuju, tetap itu tindak pidana. Tindak pidana. Selalu baliknya ke persoalan agama akhirnya. Ini keberkahan. Ini doa. Saya akan masukkan lafaz. Saya akan berkati rahimmu supaya dapat melahirkan anak-anak yang soleh, nanti akan jadi wali. Betul. Itu yang dijanjikan. Itu yang dijanjikan dari Walid. Aku speechless. Dan di kasus yang lain juga hampir sama. Di kasus yang di Lombok Timur, yang Kota Raja dulu, kita dipanggil ke ruangan. Di ruangan ini ada Nabi Khidir. Sebagai saksi. Kita sudah dinikahkan, ini maharnya. Jadi kita sudah sah sebagai suami istri. Dan itu sudah restui, sudah disaksikan oleh Nabi Khidir. Tapi sejauh ini kan memang kasus di NTB ya, Prof ya, Bang Yan ya. Yang paling getol untuk memperjuangkan ini kan ya orang-orang di barisannya Bang Yan dan Prof. Semakin menjadi-jadi saya lihat. Ditambah dengan ya hikmahnya ada film Walid yang Malaysia itu, akhirnya orang berani speak up. Ya saya ngelihatnya ini adalah fenomena gunung es. Gitu kan. Selama ini orang bingung mau lapor kemana, mau minta bantuan kemana, itu kan nggak ada.
Oke. Nah, Iya. kalau sekarang kemudian ada contoh kasus ini bisa selesai, contoh ini kasus bisa selesai, ya kemudian semua kebuka. Tapi dengan adanya orang-orang yang memperjuangkan ini ya, akhirnya kan orang bisa tahu saluran mana dia untuk bercerita, Ya. berani berspeak up. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual itu tidak seperti kasus yang lain yang kemudian langsung heboh, langsung apa. Dan yang viral itu kan Sudah kayaknya kalau kasus yang umpamanya dianggap kok kasus yang ditangani Pak Yan sama Pak Joko kok kayaknya rata-rata kok viral gitu ya. sebenarnya masih banyak kasus juga yang nggak Itu viral. hanya mungkin kurang dari 5% yang viral. Saya agak speechless dengarnya ya, gimana situasi di NTB ini sekritis ini gitu loh. Ruang sekolah akhirnya menjadi ruang membahayakan. Iya, itu tantangan kita ya. Tapi paling tidak dengan mereka berani bicara, itu adalah membuka wawasan kita, membuka kemudian orang-orang yang kemudian awalnya menjadi pelaku, paling enggak ya mikir-mikir lah untuk menjadi pelaku lah kira-kira. Paling enggak itulah. Tetapi ini sangat sedikit gitu loh, sangat sedikit. Umpamanya hari ini ada berapa? Ada 3 case yang udah masuk. Saya sampaikan, tunggu dulu lah. Gitu. Hari ini dari kasusnya Walid. Hah? Di luar Ini baru Walid. Hari terkait dengan kekerasan seksual. kekerasan seksual. Hari ini Ada yang yang namanya melaporkan. lapor 1. Udah kita amankan ya, yang baru kita amankan. Enggak ada di publish pokoknya. Ada anak SD melahirkan. Yang ternyata dia kenapa hamil karena dia dijual sama kakaknya sendiri. 1. Ya. Hari ini ada anak hari ini anak SMP Iya, iya. dilaporkan ke kita namanya karena dia hamil. Setelah kita cek siapa yang menghamili, ternyata kakak kandungnya sendiri yang baru kelas 2 SMA. Ada lagi kasus perkawinan anak yang dilaporkan ke kita. Iya, iya, iya. Nah, ada 3 hari ini saja. Iya, iya. Saya mau balik ke kasusnya Walid ya, Walid Lombok ya. Bang Yan, sejauh ini kasusnya udah sampai mana? tahapan terakhir kemarin kan tanggal 24 April itu sudah Iya. ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Polresta. Oke. Nah, untuk total orang yang sudah melaporkan, korban yang sudah melaporkan sampai hari ini sudah 13. Dan berpotensi bertambah. Berpotensi bertambah karena kalau melihat dari pengakuan dia dari 2015 sampai dengan 2021 dan berdasarkan keterangan beberapa saksi itu kadang semalam itu dari tempat kamar asrama dibawa ke ruang kantor MA atau tempat terjadinya kekerasan seksual itu dalam satu malam itu bukan satu korban, bisa sampai 4. Wow, ini mirip-mirip kasusnya Walid beneran. Jadi dibawa ke satu tempat, jadi disuruh Iya. jikir, satunya itu dieksekusi. Iya. Satu persatu gitu. Ya, diambil pokoknya. Kalau nanti berdua Satu di luar, satu Dewi di kita dalam. kesini dulu. Nah, Oh, mirip lagi. Sama. ini bisa ya namanya Dewi. bisa Ya? misalnya Sama. Dewi diajak gitu. Oke. Kasus yang paling mengerikan dari kasusnya Walid ini sampai ke Yang dialami oleh korban. yang dialami oleh korban ya. Mengalami persetubuhan berkali-kali. Berkali-kali. Itu yang paling ngeri. Ada yang dimulai dari kelas 1 sanawiyah sampai lulus alia. MA. Jadi ketika dia sudah bisa sampai kepada persetubuhan, besok akan dipanggil lagi dengan alasan nambah lagi keberkahan. Ada yang sampai melahirkan enggak, Bro? Nah, kalau ini kita belum temukan sih. Masih ada yang belum speak up juga. Karena besar kemungkinan beberapa korban sepertinya sudah menikah juga kan. Kan gak gampang untuk korban bisa berani speak up sedangkan status dia udah status sebagai istri orang. Menjadi Itu istri memang. orang. Iya. Ini Tapi di satu kasus di kasus Walid ini ada praktek baik ya. Ada salah satu korban itu disupport sama suami. disupport oleh suaminya untuk speak up. Iya. Didampingi Ini di salah dalam satu contoh yang sangat baik didampingi dalam proses penyidikan, didampingi terus. Dan itu saya melihat cukup berdampak ke mental korbannya. Dia kuat, dia strong. Dia strong. Iya, artinya support system di lingkungan keluarga juga sebenarnya menjadi penentu. Dan seharusnya ini untuk kita masyarakat melakukan hal yang sama. Jadi kita harus pro terhadap korban kekerasan seksual. Oke. Karena pada dasarnya korban kekerasan seksual itu sesuatu yang nggak dikehendaki. Yang kedua,
kalau terjadi proses hukum seperti ini itu benar-benar nyerang ke mental karena dia harus membuka kembali lukanya. Itu bukan hal yang mudah untuk apalagi untuk seorang perempuan menceritakan pengalaman seksual buruknya, itu bukan hal yang mudah. Saya kalau mikir ya, bagaimana keluarga mereka yang akhirnya tahu bahwa anaknya mondok di tempat itu. Ini kan pondoknya nggak terlalu populis ya kabarnya. Ya. Nggak sepopulis pondok-pondok yang lain gitu. Nah, itulah yang kami juga jaga. Artinya, sebagian korban yang kita dampingi, itu orang tuanya juga nggak tahu. Makanya, bagaimana penanganannya itu bisa betul-betul oke, beritanya Heboh. Tetapi sampai hari ini orang kan nggak tahu siapa sih korbannya gitu loh. Nah, ya itu yang kita usahakan. Jadi korban itu betul-betul kita keep supaya jangan sampai orang bisa akses. Jadi untuk umpamanya Pak Gub atau Pak Bupati mau ketemu itu prosesnya Bisa cukup mungkin kami sterilkan itu. panjang gitu loh. Dia harus ngikut pada pola yang kita buat. Iya. Gitu. Karena apa? Karena ini untuk melindungi korban. Besok ada Komnas HAM, mamanya ya dia harus ngikut pada Protokol SOP kita. Gitu. Iya. Karena identitas dari korban ini harus kita jaga. Kecuali kalau dia sudah berani speak up, oke. Saya Kita fasilitasi. karena minimal itu menjadi edukasi. Iya. Kayak kasus Agus mamanya. Kalau dia nggak siap ya nggak mungkin lah. Sampai Iya. ke Deddy Corbuzier. Sampai udah di Kobuser dibawa. Bayangan saya tadi tuh ya, Prof ya. Datangnya itu sama korban. Ternyata juga pengacaranya yang datang. Mikir saya datangnya. Hampir jadi korban juga. Oh, hampir. Hanya belum sampai dimandiin aja. Belum. Tapi syarat pengacaranya kan udah. Iya. Ada pengacara juga yang ke situ. Cuman karena dia tidak dimandiin, jadi ikutnya ke saya. Kalau dimandiin mungkin ikutnya ke Hotman. Atau enggak Firdaus Wibowo. Jadi dia juga kenal, dia udah kenal dengan pelaku. Oke. Sebelumnya. Oh, sebelumnya udah kenal. Udah kenal. Tapi ini serius. Bisa dia. Udah dimandiin. Enggak lah. Enggak ya? Aman ya? Aman lah ya. Aman. Aman lah ya. Tapi gini, akhirnya pengacara pejabat dimandikan di sana. Saya mau masuk ke ruang bahwa bukan hanya orang yang dalam tanda petik kita anggap terbelakang ya secara pengetahuan ya. Artinya Walid ini juga dia gay juga. Oh, enggak, bukan gay. Bukan. Jadi dia dianggap sebagai seorang yang punya karomah. Dia sebagai orang yang betul-betul dianggap wali dia ini. Oke. Berarti pejabat-pejabat itu, lawyer-lawyer yang ke sana itu Ya bukannya lawyer ya. Lawyer itu. Iya, jadi ada banyak orang yang ingin sukses. Oh iya. Itu datang sana. Jadi ada pejabat, ada anggota dewan, ya, podcaster mungkin juga ada yang mereka kita, sana. siapa tahu, tim sukses mungkin. yang datang ke situ untuk kemudian mendapatkan berkah. Oke. Nah, Tapi- kalau yang ya sama, perlakuannya juga sama kok. Sebagian juga ada proses untuk mentransfer keberkahan itu berlewat tangannya itu di ke kepala, ada di punggungnya gitu. Tapi tidak sampai dilecehkan. Tidak. Tidak. Kalau terkait dengan pejabat Terkait dengan yang itu enggak. enggak ada. Enggak sama. Tetapi itulah yang kemudian juga menambah Oh, melegitimasi apa? melegitimasi. Karena kan santri juga kan ngelihat orang-orang yang ke sana. Betul. Karena kan santri asrama. Baik. Jadi dilihat tamunya, oh iya. Pejabat ya. Iya. Gitu. Pejabat aja ke sini apalagi Iya. kita kalau mau jadi pejabat ya harusnya diperlakukan kayak gitu tuh. Betul. Oke. Jadi takut kualat juga kalau tidak mau gitu loh. Gini. Dina tuh ngelihatnya bahwa persoalan Walid ini ya, ini kan satu catatan dari proses pendidikan kita, dunia pendidikan kita. Ini pondok pesantren lah, anggap itu satu pondok pesantren. Tapi dunia pendidikan kita itu sekritis itu. Ya, yang guru kan kemarin juga sedang ada juga ya. Ini kan ini juga jangan sampai kemudian hanya terpolarisasi bahwa ini pondok saja gitu. Iya. Di sekolah umum juga lebih banyak. Iya. Cuman kan tidak semuanya viral. Iya. Yang di Lombok Barat kan kemarin juga baru vonis berapa tahun? 18 tahun kalau tidak salah. Guru SD yang menghamili Siswanya. siswinya Iya. ada. Yang sekarang sedang diproses di Polres Mataram, penjaga perpustakaan SD juga ada. Iya. Di kampus, apalagi juga ada beberapa.
ada di Universitas Teknologi Mataram, dosennya kemarin, ada di dosen UIN, Zikir Jakar. Zikir Jakar, dosen di dua kampus lagi, UIN dan UMAT. Ada juga dosen pegawai di Unpram. Jadi ini bukan hal yang tabu lagi, nggak perlu kita harus sembunyikan gitu loh. Yang penting itu adalah bagaimana ditangani, penanganannya gimana, upaya-upaya mencegahnya gimana kalau sudah ada peristiwa. Masalah utama kita di kekerasan seksual itulah korban tidak berani speak up. Kenapa tidak berani speak up? Karena tidak tahu di mana dia harus lapor. Dia tidak bisa menjamin kalau dia lapor aman atau tidak. Iya, iya. Atau mungkin jangan-jangan kalau dia lapor malah akan Kesebar kemana-mana identitasnya. Iya. Bisa jadi dia dilaporkan balik. Iya. Kan itu yang menjadi ketakutan-ketakutan dari para korban. Tetapi ketika kita buka, yakin akan semakin banyak laporan yang masuk. Iya, iya. Tetapi umpamanya ada kampus atau institusi yang lain yang menutup diri, belum tentu di sana memang tidak ada. Malah mungkin jangan-jangan lebih banyak di situ, tetapi karena tidak ada yang berani lapor, tertutup. Atau mungkin ingin menjaga nama baik institusi. Nah, itu kan salah satu hal. Kalau yang itu selalu menjadi kata kunci ya, sehingga beberapa kasus kekerasan seksual akhirnya ya udah dipendam sendiri oleh korban. Tapi saya melihat itu seperti semacam bom waktu ya, apabila terus diredam. Kan memang banyak sekali yang dilakukan oleh pihak kampus ketika ada mahasiswa atau siapa yang menjadi korban kekerasan seksual menceritakan ke dosennya, dosennya justru bilang, oh iya kami tangani. Yes, dosennya punya semangat. Tapi ketika dosennya naik ke tahap pimpinan, selalu ada upaya dari oknum pimpinan tertentu bilang, udah nggak usah dicerita kemana-mana, nanti jadi fitnah, itu lebih besar hukumannya. Itu yang pertama di doktrin. Kemudian yang kedua doktrin agama lagi. Iya, doktrin agama lagi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini fitnah, nanti jangan-jangan jadi fitnah. Iya. Jangan membuka aib orang. Nah, iya. Yang kedua, terus yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, alasan yang kedua, nanti udah kamu belum tentu lebih suci kok dari orang itu. Termasuk nama baik perguruan tinggi nanti tercoreng. Iya, nanti kalau kamu bela dia, nanti nama kampus rusak, kamu juga bagaimana masa depan kamu, kan kamu ngajar di sini. Kan saya tahu senior saya ini ya, yang di hadapan saya ini adalah orang-orang kampus. Akademisi, praktisi sambil ngajar juga gitu. Nggak ada tekanan. Ketika menangani kasus yang seperti ini mungkin nggak ditanyain sama orang ya, tapi ini pertanyaan junior ke senior gitu. Ya banyak lah, mau tekanan dari mana saja ya ada saja, bahkan sampai pada ancaman keselamatan, pembunuhan ya ada saja. Ya. Tapi ya kita yakin lah, ini kan kita membela untuk orang-orang yang dizolimi, itu aja. Oke, kalau tekanan mungkin clear. Ada satu pertanyaan yang mungkin ini orang nggak tanyakan dimanapun, Prof. Tapi perlu saya tanyakan gitu. Agak personal, agak personal ini. Ini kan kerja kemanusiaan. Oke. Kan ya berhadapan dengan institusi kita mungkin udah clear gitu. Tapi berhadapan dengan orang di luar. Masa sih nggak ada tawaran gitu, nggak usah dinaikkan ini uang gitu. Dan menurut saya soalnya soal nama baik, soal harga diri pelaku, mereka kan berani keluarkan 150 juta. Agak dalam bayangan saya 3 digit pun ada. Saya mulai dari Bang Yan. It's okay. Saya pastikan sebagian besar itu tidak ada uang. Dalam kerja-kerja kemanusiaan itu pastikan nggak ada. Cuman kita bersyukurnya mungkin support keluarga ya. Karena kan biasanya masalah ekonomi itu kan desakan dari keluarga kan rata-rata. Tapi kita bersyukur punya istri, punya anak yang baik yang mungkin dalam tuntutan ekonomi belum jadi sesuatu yang prioritas ya. Jadi support keluarga, ya udah kerjain aja kerjaan kemanusiaan. Nggak masalah, nggak dibayar itu ada rezeki lain seperti itu. Oke. Itu yang menarik. Ketemu lagi sama orang-orang baik ya. Iya, orang-orang yang bisa support. Mbak Joko, Mbak Nurjana dan yang lain-lain itu kan luar biasa. Ini menarik, Prof. Tekanan ada, jelas ada itu. Yang pasti kalau kita agak bersinggungan sama atasan kayak ceritanya Bang Yan, nggak naik pangkat kita sulit ya. Itu. Yang kedua, ya. Ini kan kerja kemanusiaan nggak ada uangnya, Prof. Ya. Saya bersyukur bahwa UNRWA membiayai kerja-kerja kemanusiaan saya. Oke. Artinya apa? Ya sementara hidup saya digaji dari UNRWA. Iya, digaji dosen. Gaji dosen.
Tapi kerja membantu untuk Kerja di menjadi luarnya, ya dari situlah. Artinya kalau kemudian ditanya apakah kemudian siapa yang membiayai, yang membiayai ya tadi negara membiayai saya. Saya ini PNS, saya digaji oleh negara. Saya punya Tridharma perguruan tinggi. Ada saya ngajar, ada penelitian, tapi ada pengabdian. Nah, ini jalan pengabdian saya Oke. Wow. di situ. Meskipun ini tidak bisa diakumulasi menjadi koin, poin dan kemudian menjadi koin ya. Ya, ini nggak bisa gitu. Karena kerja yang tidak di apa bisa diklaim di kampus. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa diklaim nanti di apa akhirat. Itu aja. Supaya kita belajar dari Walid pakai dalil agama ya. Setidaknya ini yang ihdina siratal mustaqim lah gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Kalau ada yang ya ada saja yang fitnah bahwa kita minta uang. Saya silahkan buktikan mana ada yang ada. Termasuk di kasus Walid, Kasus kami Walid sempat difitnah bahwa kami meminta uang. Meminta uang. Iya, iya ini yang menarik. Iya. Ada yang bahkan apa mengutus orang untuk ngirim paket ya kalau ada kan apel Malang, apel Washington gitu ya. Ada juga ya seperti Ada. itu. Tapi alhamdulillah kami dijaga ya. Artinya kami ketika bertemu dengan seseorang yang kira-kira ini tiba-tiba kok ngajak ketemu, ini ada apa? Nah, saya punya filter nih, pasti saya akan ngajak. Nggak mungkin saya akan sendiri. Itu SOP nggak terencana ya. SOP nggak terencana kami. Jadi kalau seandainya ada pihak-pihak tertentu yang coba meminta melakukan tawar-menawar dengan kami sebisa mungkin jangan satu orang yang ketemu orang itu. Tapi yang paling penting itu adalah ada tawaran memang. Ada tawaran. Ada yang menawar. Tetap Makanya ada tawaran itu. di mana tempat saya ketemu, umpamanya gini, saya di Unram, di ruangan saya, di ruangan yang orang lain mungkin ya jarang masuk lah, umpamanya saya ketemu tamu, saya pasang CCTV. Wow. Itu Di ruang Satgas ya? di ruang Satgas ya. Di LPA saya pasang CCTV dan itu bisa diakses oleh teman-teman yang lain By handphone. di Bisa dicek. rumah. Di rumah saya, tempat saya Biasa terima terima tamu. Itu di dalam ruang tamu kayak gini. Saya pasangin CCTV. itu bagian dari integritas. Iya. Bagian dari cara untuk menjaga diri. Karena memang integritas itu nggak bisa tumbuh begitu aja. Makanya kita maksimalkan juga pengawasan terhadap diri kita juga, ya wajib kita lakukan. Ingat loh, bicara kekerasan seksual bukan cuma korban, siapapun bisa menjadi korban, termasuk pelaku Iya, juga sama sama. berpotensi jadi korban. Termasuk saya juga. Sama saya juga. Kami juga di ruang kelas kalau ngasih contoh ya ke kami, karena minimal itu menjadi alarm. Iya. Agak nggak populis gitu loh. Jalan yang dipilih oleh senior-senior saya di depan ini gitu kan. Karena memilih untuk dalam tanda petik ya, kita tahu era kapital ya transaksional kayak gini kan, orang justru isu itu sengaja mereka mainkan untuk dapat press money. Ya, memang itu. Itu Tapi pilihan ya. pilihan ya. Berat sih memang, seringkali ya. Iya. Saya seringkali ngolokin gitu loh. Masuk pengacara dampingi korban di tengah jalan telepon hanya untuk minta uang bensin. Transferin Pak uang bensin bensin saya habis. Sampai sebegitunya loh teman-teman. Iya dan for your information teman-teman, datang ke sini pun beberapa kali dulu yang podcast nggak dikasih uang. Nggak dikasih uang. Tapi kami sangat yakin sih di situasi-situasi seperti itu banyak ya orang mendoakan kita, mungkin dari sisi materi nggak ngasih ya, tapi kami sangat yakin doa itu ada. Kami sangat yakin itu. Dan saya mengalami gitu ya. Kemudian meyakini bahwa rezeki itu tidak dalam bentuk uang. Tidak hanya dalam bentuk uang. Kemudahan kemudian yang saya dapatkan, Ya. kesehatan, anak-anak saya juga terjaga, itu adalah salah satu rezeki yang Tetap harus disyukuri. kita syukuri. Mau gimana lagi? Oke. Saya ada satu hal yang menurut saya juga ini penting. Bagaimana respon pemerintah? Kan sebelumnya saya baca di berita, gitu kan. Di situ ada foto gubernur, ya. Kemudian di belakangnya ada Prof. Joko, kemudian ada Bang Yan di situ tuh. Ya. Dalam hati saya langsung ngomong ini, wow, ini di belakangnya Pak Gubernur adalah orang-orang yang memang komitmen berjuang untuk persoalan ini. Respon pemerintah terhadap maraknya kasus pelecehan seksual, betul? Nah, ini yang kita sebenarnya juga ingin lihat ya, bagaimana pemerintahan baru ini bisa bergerak.
untuk kemudian memiliki perspektif kepada perempuan dan anak. Iya, iya. Nah, khusus untuk pondok pesantren sih memang kalau dibilang kecewa, saya orang yang paling kecewa dengan Kemenak. Karena ini kan ada di bawah tanggung jawabnya Kemenak harusnya. Iya, iya. Pembinaan, kemudian pengawasan itu. Tetapi sepertinya Kemenak abai dalam persoalan ini. Ketika ada kasus booming, dia kayaknya bergerak. Rapat sini, ngadain pertemuan. Iya, iya. Ada kesimpulan harus melakukan ini. Oh iya, nanti kita akan melakukan ini. Tapi ya habis rapat ternyata hilang. Notulensinya hilang, entah kemana, jatuh di mana. Akhirnya nggak ada. Dalam rapat itu yang selalu disepakati itu pembentukan satgas ya. Dan pembentukan satgas itu akan melibatkan teman-teman APH, ombudsman, dan juga teman-teman dari NGO. Baik. Terutama yang pemerhati anak dan perempuan ya. Tapi faktanya sampai hari ini tindak lanjut dari janji-janji yang sejak tahun 2023, 2024 dan sampai hari ini itu tidak pernah dipenuhi oleh Kemenak. Artinya keinginan dari abang-abang saya, senior-senior saya yang aktivis di persoalan perlindungan ini adalah bagaimana mendorong pemerintah punya komitmen terhadap isu itu. Ya, nggak cukup hanya komitmen, harus action. Harus action ya. Nah, dari sisi khusus untuk Kemenak, saya bilang gagal sudah. Takanuli Kemenak gagal dalam mengurus pondok pesantren di NTB. Maka kemarin saya sampaikan ke Pak Gub, ini Kemenak sudah gagal. Maka saatnya pemerintah daerah juga harus ikut turun tangan ini. Mengorkestrasi bagaimana penanganan untuk pondok pesantren itu. Mungkin sedikit agak harus lebih keras pemerintah daerah. Tapi ruang itu dimungkinkan. Jadi mungkin kalau dia ada di sini, anak-anak kita yang jadi korban, masa kita menunggu Kemenak turun tanpa kemudian kita tidak melakukan aksi. Kan begitu kira-kira. Iya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah dalam konteks ini saya juga tidak berharap, sekali lagi selalu saya sampaikan, pemerintah harus berkolaborasi. Nggak ada lagi zaman Superman bisa menyelesaikan urusan Walid. Nggak bisa. Bicara Harus perempuan Avengers dan anak dan disabilitas itu nggak bisa satu institusi aja. Semuanya harus kerja bareng. pemerintah, NGO. Iya, di pemerintah juga harus kompak dong. Karena kan sistem kerja di pemerintah sekarang ini yang menjadi catatan kita dan mudah-mudahan didengar juga oleh Pak Ego sektoral. Ego sektoral, bekerja dengan sistem silo per departemen. Kalau sudah ditangani oleh dinas DP3A katanya, wah itu kerjaannya kita saja. Iya, iya. Padahal dinas DP3A nggak bisa kerja sendiri. Dia harus ada melibatkan dinas pendidikan, Kemenak, APH, harus melibatkan dinas sosial. Kan begitu. Kalau dia sakit mamanya kan dia tetap harus ke rumah sakit ini anak yang harus kita tangani. Iya. Dinas kesehatan di situ. Dinas kesehatan. Iya. Sekarang anak-anak itu kemudian dia harus keluar dari situ, harus cari sekolah baru. Dinas pendidikan. Oke. Nah, ini kan harus dilibatkan. Oke. Nah, ini yang menjadi catatan. Mudah-mudahan Pak Gub bisa kemudian bisa membuat tim yang kuat yang bisa bekerja kolaboratif. Bekerja yang terintegrasi. Iya. Jangan membuat program-program yang menggarami lautan, sosialisasi, hit and run, sekolah, ke pondok, hanya itu. Enggak. Sistem yang harus dibangun. Ada sistem yang dibangun dan bukan hanya komitmen tapi aksi nyata. Baik. Dan ini sudah darurat, nggak bisa terus-terusan kita malu-malu nunggu yang sana yang aktif, nggak bisa. Kita semua harus aktif saat sekarang. Melihat status kekerasan seksual di mana-mana. Gitu. Termasuk podcast Bicara Santai. Kira-kira. Saya mau kembali ke kasusnya Walid. Nah, mungkin ini juga sebagai penghujung ya sesi kita hari ini. Ini agak berat, ini curhat. Ada curhat-curhatnya juga. Ini kayaknya menarik gitu. Sesi ini sebenarnya sesi curhat para pekerja rakyat gitu kan. Ini kasus Walid ini akhirnya kan booming kemana-mana, gitu kan. Lewat saluran yang senior-senior saya dibangun, akhirnya orang berani untuk speak up gitu loh. Amin. Harapannya itu kasus-kasus seperti Walid ini kan nggak terulang lagi. Tapi katanya orang semakin banyak ruangnya, semakin banyak kasusnya katanya. Ya karena kasusnya yang ada itu sudah banyak. Semua menjadi rumah kaca. Ini adalah fenomena gunung es. Kasusnya kan banyak sampai di bawah, tapi yang muncul di permukaan kan ya sedikit. Iya.
Ini kalau ada satu yang speak up, ikut semua. Dalam kasus ini, Walid kan hanya satu korban dulu yang berani bicara. satu korban, Akhirnya banyak kemudian terungkap yang saya masih ingat ya, hari Senin ya, Senin tanggal 14, Ya. satu korban ketemu kita. Siap ya untuk lapor? Oke, siap. Hari Rabu, pas kita mau lapor, dia bisa ngajak 2 temennya. Jadi langsung 3. Wow. Nah, besoknya lagi hari satu lagi Minggu, nambah. lagi. Meskipun tidak dalam satu barisan di kita. Nah, Dia lapor sendiri ke situ, ke hari Polres. Senin Sehingga 021. mungkin kalau di kasus ini ada juga yang kuasa hukum korban. Kan betul dia kuasa hukum korban. Karena memang korbannya kan banyak. Mhm. Jadi ada korban juga yang didampingi oleh kuasa hukum. Ada korban juga yang didamping oleh kuasa hukum. Ya, di kasus Walid Di kasus Walid yang ini. ada sekitar 5. Wow. Itu. Kalau Tapi dimulai dari 3 orang ini Iya, yang kemudian berani untuk speak up. iya. Dan ini selalu seperti itu ceritanya. Satu korban, ada yang satu berani bicara, yang lainnya ikut. Akhirnya ada keberanian untuk membuka. Saya juga jadi korban, Bang Yan. Untung nggak dimandiin. Wow. Saya dari kasus ya Walid ini ya, dalam bayangan saya kemarin itu cuman di sana lah praktek-praktek. Tapi ini kritik juga terhadap praktek pondok pesantren juga akhirnya. Ya, banyak hal. Masyarakat kita pertama adalah bahwa seringkali tidak mengedukasi kepada anaknya. Ini ya. sip. Ketika kemudian kita menyerahkan seorang anak ke pondok pesantren, banyak orang tua yang anggap pondok pesantren juga bengkel perbaikan anak. Oke. Sehingga- Anak yang nakal dibawa ke pondok. Sehingga kemudian anak-anak ini ketika sudah dimasukkan ke pondok ya sudah. Anggapannya orang tua nganggap kalau sudah dimasukkan ke pondok selesai sudah tugas saya sebagai orang tua. Aman sudah bahwa saya sudah memasukkan anak di pondok itu sudah selesai tugas mendidik anak. Sehingga seringkali komunikasi anak dengan orang tua juga tidak terbangun. Oke. Dan itu menciptakan relasi kuasa yang kuat Betul. antara pengurus pondok. Apalagi kemudian ada doktrin taat, Oke. harus taat kepada guru. Kalau kamu taat, kamu akan dapat keberkahan. Kalau kamu tidak taat, kamu akan kualat. Kamu harus sami'na wa ta'na terhadap apa yang diperintahkan oleh guru, tuan guru. Oke. Itu didoktrin seperti itu. Oke. Meskipun itu salah. Oke. Bang Yan, untuk Walid Lombok kan udah inisialnya kita tahu semua gitu. Masuk ke orangnya. Kalau saya melihat dari sisi pembuktian, apalagi kan sekarang udah status tersangka ditahan, berarti kan sudah memenuhi minimal Dua alat pembuktian bukti, itu. Bahkan saya rasa kalau dalam kasus ini kan ada keterangan saksi, kemudian ada bukti surat visum et repertumnya, kemudian bukti surat ditambah dengan asesmen dari psikolog, kemudian nanti ditambah juga psikolognya mungkin besar kemungkinan akan jadi ahli, ditambah lagi ahli pidana dan yang lain. Jadi banyak sekali alat bukti, ditambah lagi mungkin dari apalagi kan kita udah ngeliat tuh rekaman dari tersangka mengakui perbuatan itu dilakukan. Saya rasa nanti di hakim akan memutuskan bersalah, itu besar kemungkinan untuk itu. Bukan maksud mendahului ya, tapi kalau kita membaca perkembangan saat sekarang ya seharusnya dinyatakan terbukti bersalah. Baik, Prof, dari kasusnya Walid apa yang menjadi pelajaran bagi kita semua buat viewers podcast? Sekali lagi bahwa komunikasi dengan anak itu menjadi titik poinnya. Oke. Jangan percaya sepenuhnya kepada siapapun. Oke. Karena pelaku-pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu termasuk siapapun. Siapapun punya peluang untuk menjadi pelaku. Ya. Tidak memandang dia profesi. Dosen juga bisa jadi pelaku, bisa jadi pendamping, pengacara juga bisa jadi pelaku. Podcaster juga bisa jadi pelaku. Iya, jadi Bahkan teman-teman aktivis juga bisa jadi pelaku, kami juga bisa. Artinya harus waspada. Waspada menjadi kata kuncinya, tapi jangan baperan. Nah, dalam konteks pondok pesantren, saya juga tidak sepakat kalau momentum hari ini kasus Walid itu jadi momentum untuk melemahkan pondok pesantren. Oke. Tetapi ini momentum untuk memperkuat pondok pesantren. Pondok pesantren adalah aset bangsa yang sangat luar biasa, yang harus kita jaga, harus kita perkuat.
bukan untuk kemudian kita lemahkan. Oke. Wow. Saya nggak pernah ngelihat kamera. Biasanya itu saya agak interaksi juga ke kamera, tapi karena ini saya hampir 1 jam ya kesini terus ya. Tatapan mata saya. Makasih banyak senior Bang Yan, terima kasih. Prof, terima kasih banyak udah mampir di studio ini ceritanya gitu kan. Dan udah mau berbagi. Mudah-mudahan perjuangan ini menjadi ya catatan dan semangat kami juga yang muda untuk terus berjuang untuk orang banyak. See you.